Saatnya beli sekarang. Yep. Waktu terbatas, tapi kalau ngebahas tentang waktu, mereka cuma punya waktu 1 hari aja nih di grup A untuk bisa catch up dan membaca satu sama lain. Ini akan menjadi menarik karena Best of 3 Series akan menentukan nasib dari tim Onyx Indonesia dan juga tim VP dari EECA. Dan siapapun yang kalah harus menutup mimpinya, harus kembali pulang, dan siapapun yang menang akan menuju ke babak knockout. Onyx punya pengalaman buruk di group stage, dan group stage ini bisa menjadi satu pembuktian buat mereka ya Loy. Apa yang harus difokusin nih untuk match ini? Yang aku yakin sama mereka, season kemarin aku dengar mereka tuh simpen strategi ya, dan jeleknya mereka tuh sampai gak lolos dan sampai gak pakai. Tapi kali ini aku lihat di MSC mereka udah berani keluarin dari group stage, dan aku yakin karena aku tahu coach mereka masih banyak ilmu-ilmu yang belum dikeluarin. Jadi ya kita ditunggu aja. Ilmu-ilmu ya berarti. Tapi berarti kayak mereka udah ngeluarin satu nih, Amon ya sempat ya. Amon kemarin kita tuh. lihat. Nah tapi satu pertanyaan ini untuk Baloy. Kita ngeliat kan dulu nih pada masa prime-nya si Kairi ini jago banget dengan Lancelot. Tapi ini belum kepake sama sekali loh. Belum kepake soalnya aku lihat sering di-ban, dan mereka kadang ya respect juga lawannya kayak seperti ini. Jadi ya kita expect aja kalau nanti ya dikasih, aku tahu Kairi dia bagus langsungnya. Tendensi Coach malah ngebikin Kairi pakai hero yang sama biasanya di dalam satu game ya. Iya biasanya juga kadang dia nggak terlalu make yang hero yang paling kuat mereka buat nanti disimpan, kadang di-ban gitu, kadang nggak di-pick, tapi nanti ujung-ujungnya di-pick juga gitu. Ya tipenya Coach kayak gitu, dia tuh suka kayak simpen gitu. Simpen. Suka simpen ya, tapi yang sekarang udah dikeluarin dari awal nih ya, tipis-tipis. Amon kemarin. Punya banyak. Iya, mereka. apakah itu berhasil atau tidak ya? Ya mungkin belum ada yang bisa menjamin 100% gitu, tapi setidaknya Iya, keluar. karena Real Solo kan adalah drafter yang eksploratif juga. Kita ngelihat kalau sekarang momen-momen di mana Baxianya di pick bersama dengan Popheus lagi mikir satu lagi, tapi ini Granger, dan Granger menjadi satu hero awal yang dibuka loh. Iya. Loy, kamu ngeliat kayak gini apa nih? Aku lumayan kaget soalnya aku lihatnya gampang di counter untuk meta ini, tapi menurut aku tetap bagus, tapi harus itu dia pick Irretel. Soalnya aku lihat Onyx suka banget nge-pick Irretel kalau lawan Granger. Jadi menurut aku salah besar itu buat mereka, soalnya gameplaynya Onyx bagus lawan Granger, dan ya. Ya tapi Vivi percaya diri banget dan langsung dijawab, berarti ini kayak memberi makan Onyx ya dari VP-nya ya. Iya. Ngebuka dari Arlot juga, lalu dengan adanya Irretel ini menjadi jawaban. Ya tapi Loy, itu kan suka bawa meta-meta yang aneh ya kan. Yeah. Mungkin kalau sedikit input buat Onyx, kira-kira kalau ada yang sedikit aneh, kira-kira roamer siapa nih? Kan kalau Baloy kan terkenal dengan Hellcat roamer waktu itu gak itu. meta sama sekali. Pick Parsa, langsung aja pick Haserom. Aceh. Langsung aja. It's time. itu lu butuh riset berapa lama Betul. untuk melakukan hal itu dulu? Maksud Riset. Lu melakukan riset berapa lama? Di trainnya berapa lama? Iya. di trainnya nggak Untuk nge-pick hero aneh-aneh itu. biasanya kalau di scrim 3 kali 5 kali gitu. Tapi harus coba dulu ya? Iya, harus coba dulu di rank game gitu. Yang gatot itu kan aku keluarin dulu tuh, aku coba di rank game, terus di scrim seharian aku pakai ya langsung banget di MPL, tapi ya kalah terus. Dihujat. Tapi sekarang meta sekarang. Tapi sekarang coba lihat kayak begini. Meta, kan? Udah dulu dipakai. Udah coba-coba. Ya, tapi ini ngelihat Uranus sendiri, ini kan track recordnya Uranus gak terlalu bagus. What happened dengan Uranus? Kalau menurut aku emang lumayan overrated hero-nya, apalagi kalau di jungle. Mungkin kalau di XP ya bagus, tergantung matchup-nya. Kalau dia harus pegang lapu-lapu biar nggak bisa join, dan ya gitu-gitulah opsinya. Tapi ya aku nggak surprise timnya udah sadar Uranus nggak se-OP itu. Soalnya tiap aku lihat ada hero news di musuh kayak jungle langsung di-pick di atas, susah. Susah ya. Iya. Tapi ngelihat Uranus tapi masih menjadi priority ban juga, berarti masih bisa digunakan maksimal. Dan kalau Baloy sendiri suka ngelihat EXP yang lebih aktif, atau kalau Uranus kan yang tahan-tahan doang? Iya, dia biasanya tuh tahan buat gak bisa rotasi kalau di XP gitu tugasnya. Kalau di jungle ya tebel. Tebel. Tapi sekarang Ratingnya lumayan juga nih. dan ngelihat udah ini 3-3 udah di ban. Di situ Kadita udah di ban. Lalu di Fredrin juga Fredrin. dibuang.
Tank jungler ya berarti. Ini kecenderungan untuk Virtus Pro sebenarnya ke assassin atau tank jungle? Aku udah nggak ada tank jungle sih Sandori. Paling dia mau Arai doang. Tapi kayaknya belum bagus di saat ini. Dan kalau buat Kairi aku tebaknya dia mau Joy. Joy. Iya. Nah ini nih menarik nih karena Joy. Seberapa powerful di meta yang sekarang kan banyak cancellation buat. Iya, tambah Iya. lagi dengan adanya Arlord kayak begitu serem. Ya udah kali. di nerf Nah, kan. Tapi nah. aku kalau kelihatnya Onyx mereka tuh sering banget combo Joy sama Irtel. Jadi meskipun udah di nerf aku mau lihat Onyx masih mau gunakan itu atau enggak. Oke, dan glue. Set ya gede ya kalau glue ya. Ya tapi aku lebih penasaran dengan Joy tadi sih karena memang Joy ini seakan-akan melawan hukum alam yang lagi terjadi sekarang, cancellation yang banyak ya kan. Terus juga faktor-faktor kayak tadi ada Arlo, terus glue yang bisa zoning dia, itu lumayan sulit buat Joy. Tapi memang ya mungkin prioritasnya ya sering kita lihat. Baxia jungler sepertinya. Kalian satu, Kalau udah Ya, room, Baxia Jungle udah Baxia fix. jungler. Iya. Kimi. Kimi. Bagus. Apa nih winning condition dengan 5 hero yang Onyx punya sekarang dengan melawan VP yang 4 nanti akan 5 muncul? Yang pasti Baxia tuh rebirth controlnya di 1 menit itu udah pasti menang. Soalnya dia lebih cepat dari semua jungle. Jadi ya itu harus Onyx manfaatin itu dan habis itu ke bawah dari di XP lane. Kalau XP-nya lane-nya udah enak, kita tahu gimana mainnya Pobius dan semoga nanti keyboardnya level 4 ya. Harusnya udah bisa menang. Early game jadi udah nggak perlu panik lagi, Nggak mereka udah perlu. bisa menangin banyak hal. Dan kalau dari VP sendiri, mana nih yang harus kita hati-hati ini, Loy? Aku lihatnya cuman bisa Wow. Hayabusa, tapi dia Wow. Hanzo sekarang. Wow. Kalau Oke. Jadi apa nih ketika tiba-tiba lawan ada Hanzo, apa yang kamu pikirkan nih, Loy? Kalau aku menurut aku tetap Onyx yang pegang early banget. Tapi kalau sampai late game ya di situnya main Hanzo. Tapi aku lihatnya Onyx bakal bantai di sini sampai end game. Menarik tentunya. Loy, thank you banget udah nemenin kita. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan sebelum kita berpisah, Loy? Iya itu. Good luck Onyx. Good luck, Onyx. Let's Good go luck. Indonesia. Thank you banget. Dan kita juga nggak sabar banget melihat kalau kata Bapak, Onyx bakal bantai-bantai. Dan kita berharap Onyx bisa terus bernapas Amin. sampai babak knockout. Langsung saja kita lemparkan kepada para caster yang bertugas, yang sudah nggak sabar, sudah menggebrak-gebrak. Langsung Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, kita sudah tidak sabar Bude Clara Monster untuk melihat Onyx melaju ke babak selanjutnya. Dan seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia, dimanapun kalian berada, ramaikan kolom komentar, kasih paham, beritahu dunia bahwa server Region Indonesia memiliki viewers yang sangat ramah dan family friendly. Betul sekali, mendukung bukan berarti merendahkan tim lawan kawan-kawan ya, diingatkan sekali lagi. Tapi ya boleh kali it's Onyx time, Bobber. Oh, lihat Bobber sepertinya kaget kali ini melihat permainan dari Sunset cukup agresif dan banget Pluto di depan sana. Banget coba di take down dan first blood almost didapatkan Suns. Hampir saja didapatkan, tapi para pasukan dari Virtus Pro mereka kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan mid lane mereka. Dan Bobber bahkan dengan kondisi saat ini rotasi tidak bisa terjadi sama sekali. Ya, ini hero andalan dari Suns juga ya. Jangan lupa nih, ketika Suns masih bermain di MDL bahkan saat itu. Juara Kimi- dia pakai ini. Iya, Kiminya tuh masuk global waktu itu kan. Dia Iya. benar-benar jago banget lah Kiminya. Dan sekarang dengan Kimi yang powerful juga ya di patch sekarang, kayaknya bakal jadi ancaman yang serius. Kita lihat emblemnya ada pull yourself together, ternyata flicker yang lebih cepat. Suns suka banget emblem ini loh. Tipikal Suns banget lah untuk Iya. pull yourself together. Dia pengen semuanya lebih cepat dan bahkan kalau bisa kita bilang Suns juga menggunakan Kimi waktu itu kendalinya sempat dikontrol ya. Coachnya yaitu Profesor KB ya. Satu-satunya caster yang pernah juara MDL. Itu jadi ini Kimi fisik masih waktu itu. Iya. Yang pakai DHS, pakai berserker gitu-gitulah pokoknya. Tapi ya ngelihat dari critical, Iritel fatal pasti ya. Dia nyari damage critical lebih. Sementara sekarang rotasi Mau ditabrak, Kairi, Pluto mau ditabrak. Tapi kayaknya untuk di depan sana Kairi mencoba untuk melakukan sedikit trigger doang untuk mereka bisa team fight atau enggak. Karena kalau mereka paksa team fight, turtle-nya itu bebas banget untuk Onyx. Sekarang mereka masih punya chance untuk bisa melakukan kontes. Apakah Pluto di depan sana mencoba untuk buying time dengan Venus yang mereka miliki, tapi tersangkut dan Suns kali ini membuat para pasukan dari tim Virtus Pro kehilangan satu buah momentum. Dieksekusi dengan baik oleh seorang Kairi, tapi nampaknya lebih. Zoning out bad code sudah terlalu jauh dan Virtus Pro harus ikhlas dengan kondisi turtle pertama mereka
lupakan saja. Wah ini gila banget sih. Bukan cuma turtle, lihat 2 creep loh. 2 creep di jungle Virtus Pro diambil. Ini Hanzo-nya akan under banget. Ditambah dengan pressure dari mid lane ini, Sans X Kiboy. Ini kuat banget. Bahkan gua Android. Oke, ada Ryu. Tapi walaupun dengan Kiboy yang bakal coba mereka makan, ini terlalu banyak juga yang bisa didapatkan dari pasukan Onyx Indonesia dengan membuat gold mereka yang cukup tinggi. Andoryu harus bermain di arah mid to the late game. Jujur aja ngomongin ke arah early game mereka cukup kesulitan. Apalagi dengan kondisi Savero di arah late game juga harus menjadi warning sign untuk tim Virtus Pro. Ya, untuk Terlihat ini tuh sih fun. kondisinya menuju ke arah Redcon. Target utama dengan Final Slice Kiboy belum bisa didapatkan dari permasukan dari tim Virtus Pro. Mereka kayaknya cuma tes ilmu tadi, Lin. Iya. Cuma gini sih, gua ngeliatnya ya, kalau misalkan sampai late game banget sih, Hanzo tetap lebih enak. Ya memang gua tahu Savero pasti sakit banget. Cuma salah move sedikit, ada Parsha, ada Hanzo yang benar-benar pakai Pinnacle Ninjanya ke bagian belakang. Plus ada hero momentum, ada Pluto. Defensifnya bakal enak, cuma early agresifnya juga nggak main-main nih. Lihat Kairi, dia invade terus jungle-nya. Yes. Jungle memang ini early game mereka yang mereka bisa untungkan, tapi lihat di depan sana Andoryu masih berada di level 6. Gak berasa sama sekali ke Kairi sedikit pun. Geli-geli tentunya di arah top lane membuat tim Virtus Pro sedikit kebingungan. Menarget Karsan juga masih memiliki flicker, agak cukup jauh, tapi lihat Kairi farming patternnya semua dimakan sama Kairi. Semuanya bakal dilenyapkan, walaupun bukan Kairi yang dapat, ya minimal bukan Andoryu. Itu dia. Dan Hanzo ini hero farming loh, 9 menit farming bahkan biasanya dibilang. Karena Trinity juga kan bikin ya. Rata-rata lah ya. Kadang ada yang nge-skip Golden Staff diganti dengan Malefic Roar misalkan atau si Halberd. Cuma ya bisa dibilang garis besarnya rata-rata Trinity. Dan itu 9 menit farming, Ji. Apakah 9 menit farming Onyx akan kasih waktu itu untuk teman-teman Virtus Pro? Alright, kita lihat sana Tsunami Slam akan coba dipaksa di pop up sekarang setelah Pluto di commit dengan self damage yang cukup membuat pasukan dari Virtus Pro mereka kehilangan sosok Pluto. Walaupun di belakang lihat Lutfi versus everybody, dan Lutfi still survive di jungle Virtus Pro, menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia yang mendapatkan keuntungan tanpa kerugian Samsung. Ini dia regenerasi cemerlang dari Onyx. Lutfi menunjukkan bahwa lagi-lagi kelasnya memanglah di sini. Sementara lihat dari Patcode yang gak berkutik sama sekali, kalah satu level. Bahkan kalau lihat dari jungle-nya nih sama, kalah satu level di kondisi udah gak ada jungle lagi. Ini udah bahaya banget sebenarnya untuk Hanzo. Dia nggak ada lahan farming lagi. Savero juga unggul satu level. Gila, satu level unggul tuh di arah gold sangat berasa sekali loh. Iya, karena XP tuh di gold kan tipis ya. Iya, dan bahkan lihat di depan sana di red Gak dikasih sama sekali sama Kairi. Sama-sama level 8 tapi lihat dengan gold yang sangat untung. Sedangkan Kiboy di depan sana memberikan informasi di mana Pluto berada. Tsunami Slave overcommit menuju ke arah sosok Pluto, menandakan satu poin kill yang sangat mahal. Virtus Pro mencoba untuk melawan following up bomber dengan Venom Restrict sekalipun nggak bisa nyelamatin ke arah Pluto. Dengan flicker, Kiboy sangat berani, siapapun akan coba dimakan. Iya. Ini tipikal Onyx Prime lagi balik sih menurut gua. Oh, Kiboy? Kiboy jangan sampai kemakan, Kiboy. Dead Sonata satu poin kill didapatkan, tapi nampaknya Bad Code mencoba untuk menunggangi siapapun di depan sana. Red Revolution di sound point, makin membuat Andoryu kesulitan kali ini. Berhasil menggoncengi, Kairi lihat digonceng. Gak ada cara untuk pulang, bukan coba di-commit. Berikan pelanggan pada selesai flicker, termakan. Venom Restrict yang sangat on point membuat para pasukan dari Virtus Pro mereka berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya Lutfi dan Savero menutup jalan untuk Virtus Pro bisa mendapatkan keuntungan. Iya, harus pelan-pelan juga ya Onyx. Harus sadar juga nih, mereka memang lagi pegang gol, cuma nggak sebanyak itu. Sans tadi dengan flicker yang berhasil komit langsung ke arah teman-teman dari Onyx yang pastinya Vanessa berbahaya banget. Gue udah sempat bilang tadi, Pluto ini hero yang memainkan posisi, tapi tabrakan lagi. Tabrakan kembali terjadi, tapi nampaknya Savero bakal coba di take down, masih bisa selamat karena tidak ada lagi energi dimiliki dari Andoryu. Savero Devi Fortuna masih berada di depan, wajahnya bahkan Pluto kali ini kembali lagi menjadi korban jiwa. Pluto udah 4 kali tumbang di menit 6. Ini nggak baik banget untuk Romer, walaupun dia dapetin momentum tadi. Itu sangat gak baik. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Gue tetap terus nambah. Tapi hati-hati dengan split push-nya nih. Gue nggak ngeliat ada solusi untuk split push dari teman-teman Onyx ID. Belum ada solusi ya. Mereka harus benar-benar kasih pressure yang kuat sekali. Tapi ya mau nggak mau Lutfi dulu yang ngejaga nih. Itu Sementara, pun cuma nge-defense dong ya. Sementara, karena cuma Lutfi yang cukup kuat. Karena kalau dibanding Savero harus dipegang sama Kiboy juga Saveronya nanti. Benar. Oke, kita akan lihat nih pressure di arah top lane. Kiboy hanya untuk ke zoning aja di bagian depan. Karena tujuan mereka ya tetap turret kan.
Lord mungkin nanti akan menjadi jawaban bagi teman-teman Onyx ID. Karena yang tadi mungkin Baleski juga udah bilang kan, ini bermain dengan waktu. Di late game ya pasti Virtus Pro akan lebih enak. Dia punya high ground defense, dia punya Hanzo bahkan, tapi Hanzo Bobber. Bobber ditabrak dengan Purify yang sudah tidak ada, tapi itu dia roar dari pria misterius Xavero langsung menyelamatkan satu point kill yang sangat baik, tapi nampaknya di depan sana mundur ke belakang Andoriu gak bisa menyelamatkan kawan. 2 point kill didapatkan dari tim Virtus Pro. Mereka gak ada jawaban untuk Bangkok. Sekalipun ditunggangi Bangkok juga akan tumbang, dan kill dari Sans menandakan tim Virtus Pro akan kehilangan vision di arah tengah, kehilangan jungle sebelum vision tengah pecah aja udah rugi. Ini tengah pecah, jungle makin dikuasai oleh Kairi. Oke, baru jadi satu item. Golden Staff dan lagi Keyboy. Super Gorka berhasil trigger dengan adanya Purify yang mereka miliki, tapi Keyboy memancing Andoriu segera full mount di depan sana, dan Andoriu seakan-akan gak punya taring di sini. Iya. Karena dia maju pun nih dengan Pinnacle Ninja. Ketika nanti Xavero-nya udah jadi banget, di armor break dipukul 2 kali itu udah langsung tumbang, dia langsung balik lagi ke badan aslinya. Tapi Konsil, akan coba open Virtus Pro. Mereka nggak nemuin target. Kalau Lupi nggak worth it sih. Wah jelas. Nggak worth it sih. Karena belum tentu tumbang juga. Iya, Lupi nggak tumbang, di cover cepet. Wah itu bahaya banget. Dan Lupi benar menjadi target utama yang hanya ada di depan mata. Kairi. Bahkan ditangkap oleh Kairi. Bobber menjadi target, tapi nampaknya masih ada Wings by Wings menyelamatkan Virtus Pro dari counter setup yang dilakukan oleh Kairi. Itu lihat sakit banget kan. Belum di retreat loh, belum nyalain Tertes Puissance. Jadi kayak bener-bener Virtus Pro nggak boleh sembarangan jalan. Damage dari Andoriu juga masih kurang, dari Super Gorka juga masih kurang. Lord ini yang tadi udah gue bahas. Lord ini mungkin bisa jadi penentuan nih. Onyx ketika dia dapetin Lord ini dan mampu untuk menghancurkan best turret. Tapi di kontes serius. Kontes dilakukan. Ini nggak mungkin mereka berani masuk lebih dalam, tapi nampaknya dengan ada vision yang diberikan dari Pluto dan juga Fatcon. Pinnacle Ninja sedikit terlambat. Di pasukan dari Virtus Pro, mereka ada baiknya lepaskan saja mimpi mereka untuk bisa mendapatkan Turtle dan juga Lord di early phase. Lawan Baxia. Lawan Baxia, lupakan saja. Kubur mimpinya karena early game mereka benar-benar terkubur mimpinya karena early game. Ini milik Onyx early game, udah jelas. Sekarang 3 lane, gimana caranya bisa 3 lane berjalan dengan baik? Karena inner turretnya masih ada semua. Cuma untuk defensif tadi ya, yang udah dibahas juga, high ground defense-nya kuat nih, ada Bobber, dia punya Andoriu, bahkan kayak Super Gorka juga dari jauh range-nya nih. Nah, kalau ngomongin front to back, yang bisa dimakan cuma Badcott. Apakah memang dari Onyx nanti bisa dapetin bagian belakangnya? Karena dua-duanya Purify. Jadi benar-benar targeting lah. Targeting ini bakal menjadi kunci dari Onyx. Dan lihat, mampu ke Virtus Pro untuk melakukan defense. Chef traction pulse dari Sans di depan sana, mata berjalan Keyboy. Ternyata target utama mereka tidak mau terburu-buru ada Pluto. What? Father Slash for nothing langsung di following up dengan ada Tsunami Slave. Trading dari Pluto yang mungkin gagal. Mungkin dikira Pluto di arah rumput itu ada orang, tapi nampaknya miscalculation. But it's okay, target menuju ke Xavero di following up dengan ada Fairwest. Xavero kali ini masih selamat. Banyak banget yang bisa di cover, tapi Keyboy full label mencoba untuk masuk. Apakah akan ada jamin? Fokus ke arah PS Turret. Badcott terlalu sakit untuk bisa menerima damage dari Xavero. Mencoba menunggangi satu buah point kill dan Sans flicker for defense dikeluarkan. No way, tidak ada jalan untuk para pasukan dari Virtus Pro menangkap Sans, karena Sans masih selamat di depan mata. Sans tetap hidup. Itu dia, ada heal ya tadi dari Keyboy, pasif dari Keyboy yang membantu tadi nyawa dari Sans masih bisa diselamatkan, dan untungnya gak lepas tadi tembakan dari Xavero. Makanya dia masih bisa bertahan juga. Tapi pressure-nya lihat gak tembus sama sekali. Bahkan di arah purple buff-nya pun gak boleh dibuka sama sekali juga. Udah jadi Twilight Armor, Lutfi. Dan buat teman-teman juga nih yang masih belum sadar, mungkin Twilight Armor dia punya perbedaan efek ya. GDS. Itu bagus banget sekarang, jadi kayak benar-benar bisa di cover juga, bukan sebatas anti burst doang. Gue masih menunggu nih dari Andoriu seperti apa gerakannya. Harusnya sekarang Trinity-nya udah mulai jadi, Ci. Iya, Trinity udah jadi, Xavero juga udah punya GDS. Ini bakal lebih meledak lagi. Dan Super Gorka dari tadi gue ngeliat dari perkembangan yang dia lakukan, nggak tumbang aja itu udah bagus banget. Dia cuma bisa ngedeal damage. Andoriu terperangkap, tapi jangan lupakan bayangannya bisa dihilangkan dengan cepat dan di cancel begitu saja. Andoriu termakan di all in oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Virtus Pro mungkin tidak menyangka pergerakan tersebut mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal ketika Lord akan muncul di arah top lane. Ini dia Onyx ID 9.000 gold keunggulan. Asa yang sudah mulai terlihat juga Virtus Pro. Mereka memang kuat untuk defense, tapi kalau goldnya terlalu jauh, ingat apapun akan jadi susah. Yes, dengan 9.500 gold mereka akan dapatkan Lord kedua yang udah bisa enhance, yang bisa loncat ke dalam, enak banget.
dengan tanpa adanya Holy Defense. Itu dia yang paling mahal. Holy Defense-nya udah pecah. Itu dia. Tapi kayaknya mereka akan coba untuk kontes nih. Teman-teman dari Virtus Pro, mereka ngebuka visionnya. Tapi apakah Lordnya? Gak bisa ternyata. Masih free, masih belum ada gangguan sama sekali. Tidak bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Virtus Pro untuk kontes. Vision cuma dapetin ke arah orange buff. Andorio pun juga udah sadar, iya udah lepasin aja purple dan segalanya. Karena mencoba untuk melakukan kontes di luar dari base turret kayaknya akan membuat mereka hilang kesempatan di game ini. Oke. Trill push ini yang dibutuhkan juga oleh Onyx ID. Sementara gangguan pasti akan tetap ada. Andoryu, wah ini nggak boleh gegabah juga ya. Ntar energinya habis, dia maju ke depan, selesai. Dia nggak punya purple soalnya. Iya. Akan bocor banget dari energinya. So ini dia Trill push, ancaman yang sangat serius untuk Virtus Pro. Mata di arah Keyboy mencoba untuk menangkap siapapun, tapi nampaknya Kairi mencoba melakukan sedikit biting yang belum dimakan oleh para pasukan dari Virtus Pro. Lebih fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Bottom lane laning masih terlalu jauh, belum bisa mereka follow-nya up. Tapi satu wave lagi mendekat. Apakah akan ada commit? Apakah top lane mereka menjadi komitmen tim Onyx Indonesia untuk bisa menyelesaikan game ini? Dan Pluto dengan adanya Cold Soul Gaming tercancel Kairi. Oke. Vision terlihat jelas, Traction Pulse di depan mata, langsung ada Keyboy! Tsunami Slamming on point, following up damage sangat besar membuat perpasukan dari tim Virtus Pro porak-poranda. What the play from Keyboy! Fokus ke arah power, hilang juga dan ini bencana untuk Virtus Pro. Onyx Indonesia berhasil mendapat game pertama, flawless, one-sided. Onyx ID, the champion from Indonesia. Kemenangan mutlak didapatkan oleh sang landak. Bisa untuk mendominasi di game pertama. Apakah ini membuktikan kalau Onyx is back? It's still Onyx time. Let's see nanti di game yang kedua. Virtus Pro, sang kuda hitam dari wildcard kali ini ketemu juara Indonesia bergelar Monster. Apa yang terjadi di game pertama? Yang terjadi sesuai dengan yang Baloy katakan, pembantaian telah dilakukan oleh tim Onyx kepada tim VP dengan permainan yang flawless. Padahal tadi saya udah ketar-ketir dulu Om. Kenapa tuh? Balai mengeluarkan kata-kata keramat Om. Bantai-bantai. Bantai. Aduh. Kita sudah, wah mengerikan itu kata-kata Budi. Tapi untungnya ini. Iya, tapi memang kalau ngeliat dari draftnya juga ya, dari Onyx mereka ini strong banget untuk 1 menit awal. Kehadiran Baxia yang memang nggak bisa diterobos sama sekali tadi yang membuat ya pemilihan dari Hanzo sendiri menjadi opsi yang paling terakhir sekali tadi. Dan juga beberapa miss move juga kan yang dimiliki nama Virtus Pro ataupun dari posisinya gitu loh Om. Yang emang gampang banget ketebak gitu. Jadi rotasi yang dimiliki sama Onyx ya wes. Ya. Dan lihat, tengok bagaimana Keyboy selalu bisa menginisiasi, di follow up dengan manis juga. Bukan yang momen itu, tapi banyak banget momen yang Keyboy selalu berani petantang petenteng. Di last fight tadi kan juga Keyboy sempat ngebanting satu kan, nekat banget loh dia masuk gitu. Iya, karena memang sudah unggul jauh ya. Dan susunan dari Onyx ID juga ini, ya mereka secara dari front, mid, dengan backnya ini mereka kuat semuanya. Jadi semua lini saling mengisi juga dan tidak terlalu banyak sih yang bisa diperbuat dengan Virtus Pro selain daripada menunggu. Kalau memang Hanzo-nya bisa jadi. Ada kata kalau di sini. Kalau ya. Kalau Itu ya. harus tunggu lumayan lama ya. Lumayan lama benar. Karena sebenarnya untuk poin plusnya kalau ada Hanzo ini kan kita bisa nyuri-nyuri ya, nyolongan buff. Gak dapat sama sekali dan Gak dapat sama sekali. gak dapat sama sekali. Jadi gak ada yang patah untuk permainan dari Onyx. Karena sekalinya mampir Hanzo-nya udah harus pulang lagi, nggak bisa gitu, udah remuk duluan. Kotak, gitu, udah. Nggak bisa Bude. Udah berat ya. Jadi apa nih? Kenapa VP bisa berat banget? Dari pemilihan hero Granger